Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arga di channel Temen Melek. Oke bosku-bosku semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan men-share kepada teman-teman semuanya 3 resiko ketika teman-teman memutuskan untuk gagal bayar di aplikasi pinjaman online yang legal ya teman-teman ya. Jadi ada 3 resiko yang harus kalian hadapi ketika teman-teman memutuskan untuk gagal bayar di aplikasi pinjol legal ya teman-teman ya. Akan saya ulas satu-satu ya teman-teman. Jadi simak video ini dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip, oke? Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman agar saya semakin semangat dalam membuat video untuk kalian semuanya. Ketika setelah jatuh tempo atau ada indikasi teman-teman itu gagal bayar, teman-teman mulai akan diteror tuh sama DC-DC online-nya. Jadi akan di apa itu namanya teror melalui WhatsApp ataupun telepon. Nah itu bisa sampai satu hari itu bisa sampai 10 kali bahkan sampai teman-teman itu mungkin merasa banget terganggu ya teman-teman. Solusinya gampang sih teman-teman. Jadi tinggal di apa itu namanya baik HP Android ataupun iPhone itu ada fitur di mana teman-teman itu memblokir secara otomatis nomor-nomor yang tidak dikenal. Nah itu bisa teman-teman lakukan, setidaknya itu akan sedikit mengurangi resiko kebisingan itu tadi. Jadi teman-teman dikit-dikit ditelepon itu kan pasti terganggu ya, apalagi untuk teman-teman yang tidak dikenal. Teman-teman kan pasti bingung ini dari mana, dan ketika teman-teman gagal bayar kan pasti tahu ya, ini pasti dari Shopee nih, ini pasti dari aku nih, seperti itu. Jadi cara mengatasinya adalah kontak tersebut diblokir aja secara otomatis seperti itu ya. Terus kemudian gimana nih kalau untuk yang ngechat WhatsApp mungkin atau mungkin SMS, ya udah diarsipkan aja untuk chatnya seperti itu. Dan saran dari saya, jangan sekali-kali teman-teman membalas ya teman-teman ya, jangan sekali-kali teman-teman membalas, karena ketika teman-teman membalas satu kali aja dari chat teman-teman DC pinjol online ini, teman-teman pasti akan dikejar terus ya seperti itu. Jadi pesan saya adalah jangan sekali-kali teman-teman respon, udah diarsipkan aja udah. Satu, teman-teman mentalnya tetap kuat karena teman-teman nggak melihat caci makian dari teman-teman DC pinjol ini ya. Biasanya kan kata-katanya kasar ya teman-teman, itu teman-teman nggak ngelihat, nggak baca, itu mental kalian terjaga. Satu itu. Yang kedua, lama-lama juga akan akan capek kok teman-teman. Istilahnya mereka juga pasti akan merasa lelah seperti itu, nagih-nagih terus ke kalian tapi nggak direspon seperti itu. Paling mentak-mentak mereka akan menghubungi kontak darurat teman-teman seperti itu. Nah untuk kontak darurat yang mungkin suami atau mungkin istrinya atau mungkin pacarnya atau mungkin saudaranya kan nanti bisa ditertutup istilahnya. Nanti kalau ada yang menghubungi dari nomor ini abaikan aja ya, seperti itu kan bisa, kita bisa titip pesan seperti itu. Oke, untuk yang kedua ya, nih biasanya DC itu mulai mengancam untuk akan datang ke rumah. Biasanya bawa RT, bawa RW, bawa polisi, mungkin ngapain juga polisi ikut-ikutan selalu hutang ya. Itu ranah pidana ya teman, kalau polisi itu. Kalau untuk perdata mereka itu tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan takut kalau teman-teman itu mulai diancam oleh DC pinjol, mereka akan datang membawa polisi atau membawa kalian ke kantor polisi. Itu jangan takut, mereka nggak akan bisa memenjarakan kalian, itu mereka nggak akan bisa ya. Ini hutang pinjol itu adalah ranahnya perdata, bukan pidana ya, seperti itu. Yang penting teman-teman itu tidak menggunakan identitas palsu ya teman-teman, atau memalsukan dengan sengaja identitas yang kalian pakai saat melakukan pinjaman. Contoh, KTP-nya kalian palsu ini, alamatnya mungkin atau nomor ID-nya dan lain sebagainya, itu ranahnya udah pidana ya teman-teman, karena itu termasuk penipuan seperti itu. Jadi teman-teman selama kalian tetap menggunakan KK asli, KTP asli, alamat asli dan lain sebagainya, itu memang asli dari teman-teman semuanya, itu tidak akan bisa dipidanakan. Oke? Seperti itu ya, harus dicatat ya. Jadi teman-teman
biar nggak takut nih ketika DC pinjol legal ini tiba-tiba me-WhatsApp teman-teman dan mengancam bahwasanya kalian nanti akan dipenjarakan atau nanti kita akan ke kantor polisi dan sebagainya. Itu tidak akan ada hubungannya sama polisi ya teman-teman. Bahkan DC itu pas waktu masuk ke rumah, masuk ke pekarangan rumah kalian aja mereka nggak izin, syukur ngelonyor kayak gitu aja, itu pun juga harusnya kena pidana seperti itu, karena memasuki rumah tanpa izin itu termasuk pidana ya teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pegang, itu yang harus mantap di diri kalian. Jadi teman-teman tidak usah ada yang takut pada yang namanya DC. Kalaupun semuanya memang DC-nya itu udah benar datang, biasanya sih di sekitar Jabodetabek atau kota-kota besar itu biasanya DC itu datang, itu pun random ya teman-teman ya, nggak semuanya didatangin seperti itu ya. Mungkin mereka datang ya dipersilakan masuk aja nggak apa-apa, dan disampaikan kalau memang teman-teman memang belum bisa membayar kayak gitu. Kalau memang belum bisa membayar mau kayak gimana, teman-teman kan pasti punya juga kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok yang memang harus kalian penuhi setiap harinya ya kan. Kalian fokus untuk itu dulu, yang penting kalian sehat, yang penting kalian bisa makan, tetap bisa makan seperti itu. Kalau untuk masalah pinjaman bisa ditunda ya seperti itu. Saya tidak meminta kalian tidak membayar ya, tapi kalau memang suatu saat udah bisa dibayar ya mungkin kalian bisa negosiasi ke pinjolnya dan dilakukan pembayaran pokoknya aja, dinegosiasi bisa kok itu. Oke? Jadi jangan pernah takut sama yang namanya DC pinjol ya seperti itu. Oke? Mereka punya etika. Kalau memang mereka agak kasar dan sebagainya, divideokan aja, kita viralkan. Kita viralkan di TikTok ataupun di YouTube, itu pasti cepat akan viral seperti itu. Dan DC tersebut saya jamin pasti akan diciduk sama polisi seperti itu. Nggak ada DC yang masuk nggak pakai etika ya. Jujur aja ya, saya pernah jadi debt collector ya jadi saya itu tahu gimana apa itu namanya DC itu harus berjalan. Mereka itu punya etika, mereka itu punya oke, jadi ada 3 item yang harus dilampirkan, harus dibawa oleh DC lapangan ya ketika mereka melakukan kunjungan. Yang satu, yang pertama adalah ID card. Mereka harus menunjukkan ID card kalian, ID card mereka, KTP ya. Terus kemudian ada surat tugas ya. Surat tugas ini yang diberikan oleh perusahaan kepada mereka. Mereka menunjuk si DC ini untuk mendatangi kalian, untuk mengunjungi kalian. Dan di situ tentunya ada nama kalian ya pastinya. Terus kemudian ada kop surat dari pinjol tersebut, sama dari akun laku nih, dari kop akun lakunya seperti itu secara resmi. Terus kemudian ada nilai hutang yang harus kalian bayar seperti itu. Jadi jangan lupa kalau memang ada DC yang datang, satu tanyakan ID card, yang kedua tanyakan surat tugas, yang terakhir adalah sertifikasinya. Ya, mereka itu harus ada sertifikatnya ya teman-teman ya. DC itu harus ada sertifikatnya. Mereka nggak cul-culan seperti itu aja. Mereka itu ada pelatihannya, karena memang ada kriteria khusus atau mungkin ada apa itu namanya ada kayak pelatihan khusus di mana seorang DC itu harus menagih ke pelanggan atau konsumennya seperti itu debitur ya. Jadi nggak semena-mena guys, mereka itu tetap juga kula nuwun. Kalau mau masuk ke rumah itu pasti harus kula nuwun, harus assalamualaikum lah istilahnya. Mereka nggak serta-merta harus masuk kemudian kayak di film-film atau di sinetron kan, jadi kalau nggak bisa bayar, oh TV saya angkut nih, ada motor nih, motor saya angkut. Itu nggak bisa itu guys itu nggak bisa, itu hanya di sinetron aja. Kalau di kehidupan nyata tidak boleh ya, itu malah mereka bisa dipidanakan seperti itu. Dan apalagi untuk pinjol-pinjol legal yang besar seperti Shopee, akun laku itu kan mereka pinjol besar ya, mereka pasti mempertimbangkan nama baik mereka. Mereka nggak mungkin mengutus DC lapangan yang modelnya seperti itu, nggak mungkin. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, sekilas info terkait DC. Ketiga, yang paling buruk menurut saya daripada DC itu adalah slip OJK sih teman-teman. Slip OJK atau dulu itu bilangnya BI checking ya teman-teman. Kalau teman-teman kurang familiar dengan slip OJK, dulu itu bilangnya BI checking ya. Jadi ada resiko yang terakhir itu adalah BI checking ya teman-teman. Kalau BI checkingnya teman-teman atau slip OJK-nya teman-teman ini jelek, atau mungkin teman-teman ada riwayat gagal bayar di suatu pinjaman yang legal atau terdaftar di OJK ya, lebih gampangnya sih bilangnya teman-teman nggak akan bisa utang lagi seperti itu. Cuman baiknya adalah, sisi positifnya adalah teman-teman akhirnya tidak akan terjerat di hutang-hutang lagi seperti itu. Itu positif sih kalau menurut saya, karena teman-teman harus mengumpulkan uang dulu istilahnya untuk melakukan
pembelian. Sama kalau teman-teman mau beli apa nih, mau beli handphone mungkin akhirnya nggak bisa pakai paylater lagi, teman-teman harus mengumpulkan uang buat beli handphone tersebut secara cash. Seperti itu. Gak ada nih sosialita atau mungkin buat gaya-gayaan tapi ternyata hasil dari utang, seperti itu. Gak ada lagi seperti itu bahkan kalau menurut saya sih akan menjadi kontrol buat diri kita sih. Kalau memang teman-teman akhirnya nggak bisa mengajukan hutang lagi. Teman-teman harus mulai membiasakan diri untuk menabung ketika teman-teman ingin memperoleh sesuatu. Jadi itu guys, 3 resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online yang legal yang bisa saya share ke teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di komen. Kalau nggak gitu hubungi saya di nomor WhatsApp yang tertera ya. Sekali lagi dukung terus channel saya dengan cara like, comment, and subscribe ya guys. Teman-teman semuanya jangan lupa juga follow TikTok saya. Thank you semuanya sudah mampir di channel saya. Saya agak pamit undur diri. See you next time.